pemeriksaan tubuh korban di 70 menit pertama setelah kematian. Sementara hasil menunjukkan positif sianida setelah 3 hari kematian. Dari Jakarta, tim Tihuan mengabarkan. Tidak tertelan atau masuk lewat mulut. Sementara itu, kredibilitas saksi atau ahli toksikologi asal Australia yang dihadirkan pihak Jessica dalam sidang kali ini dipertanyakan. Robertson diduga pernah terlibat dalam kasus pembunuhan yang melibatkan kekasih gelapnya sebagai terdakwa. Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin hari ini mendatangkan saksi ahli toksikologi forensik dari Australia, Michael Robertson. Namun, jaksa penuntut umum mempertanyakan kredibilitas Robertson setelah yang bersangkutan ternyata pernah diberitakan mendapatkan surat penangkapan dari kepolisian karena berkonspirasi dalam kasus pembunuhan di Amerika. Saya ada informasi tentang kredibilitas ahli, mohon dijelaskan saja apakah informasi ini benar atau salah. Sebuah artikel dari dailymail.co.uk memang memberitakan bahwa Robertson diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Greg de Villers. Beberapa artikel lain juga memberitakan hal serupa dalam kasus yang terjadi pada tahun 2000 atau 16 tahun yang lalu itu. Robertson mengakui kisah yang diberitakan itu memang mengenai dirinya, namun ia tidak mengetahui apakah cerita itu benar adanya. Apakah itu nama Mr. ini, ahli ini yang ada tadi di dalam website itu? Yes, I believe that story is about me, yes. No, I said that is from a website. I don't know whether it's true or not. I have not been told that is true. Robertson diduga terlibat dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa Christine Rossum yang tak lain adalah karyawan yang juga kekasih gelapnya. Rossum yang merupakan seorang pecandu amfetamin divonis membunuh suaminya sendiri dengan memberi dosis fentanyl berlebihan. Rossum membunuh suaminya karena hubungannya dengan Robertson sudah semakin dalam. Robertson sempat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang pembunuhan tersebut dan menyatakan kematian Greg sebagai overdosis. Rossum pun sempat bebas karena pernyataannya itu. Meski kredibilitas Robertson dipertanyakan dalam sidang Jessica ini, namun majelis hakim memutuskan tetap mendengarkan pernyataan Robertson. Tolong semua yang saya ucapkan dikerjakan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Don't you think that this suggests that cyanide and others have also been absorbed in the body or by the body? Ditambah lagi ada cyanida dengan jumlah besar di Vietnamese ice coffee itu. Given the fact that that cyanides in a large amount was found in the Vietnamese coffee. Caffeine will be found in all those tissues from someone who drinks coffee. Kafein akan dijumpai pada jaringan-jaringan tubuh orang yang minum kopi. And someone who drinks tea. Dan juga pada jaringan-jaringan tubuh orang yang minum teh. So it could have been from the day before, it could have been 2 days before. It doesn't tell me that it was from that drink. Jadi bisa saja kafein itu berasal dari minuman yang diminumnya 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, dan ini tidak lalu harus mengatakan bahwa ini diakibatkan oleh minuman es kopi tersebut. Faktanya setelah minum es kopi itu ia langsung menimbulkan reaksi, langsung dikaitkan saja dengan reaksi-reaksi konsisten dengan cyanida yang tadi Anda katakan. Apakah dari rangkaian keseluruhan itu tidak bisa Anda nilai? Kenapa harus hanya parsial-parsial saja? The fact is that after drinking the coffee, the victim suffered from symptoms consistent with cyanide poisoning. Why is your explanation partial? Why can't you say that this is because of cyanide poisoning? I can say that the symptoms might be consistent with cyanide. Saya dapat mengatakan bahwa gejala-gejalanya itu mungkin konsisten dengan keracunan cyanida. But the toxicological evidence, akan tetapi bukti toksikologinya, is not proof of cyanide ingestion because it could be caused, the symptoms could be caused by other things. Tidak membuktikan
masuknya cyanida melalui mulut, karena gejala-gejala tersebut juga dapat diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain. Halo, selamat malam pemirsa. Masih di kabar khusus kita menyaksikan bagaimana kemudian nanti kelanjutan sidang yang akan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Meskipun memang sidang nanti akan diskors hingga sebentar lagi sepertinya akan segera dimulai. Tadi hakim menyatakan bahwa akan dimulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi kita juga mengetahui sejak pagi hingga malam hari ini kesaksian yang kemudian diungkapkan oleh Dr. Robertson banyak sekali yang perlu kita kritisi. Bersama saya di sini pemirsa sudah ada Prof. Gelgel yang nantinya bakal banyak sekali pertanyaan yang saya pertanyakan kepada Prof. Gelgel. Yang pertama adalah Prof, bahwa kesaksian dari Dr. Robertson mengatakan dia menyimpulkan bahwa Mirna meninggalnya bukan dikarenakan sianida akibat sedikitnya jumlah residu yang ditemukan di lambung. Apalagi tidak terdapat juga di jantung, tidak terdapat di urin, bahkan juga tidak terdapat di hati dan juga otak. Bagaimana Prof menjawab ini? Di awal saya juga mengikuti persidangan bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh ahli toksikologi forensik dari Australia Dr. Roberts, dia mengatakan insufficient toxicological results. Jadi artinya tidak cukup hasil analisis toksikologi untuk mengatakan penyebab keracunan kematian disebabkan oleh sianida. Nah, di situ setelah seperti hal yang sama pada saksi-saksi yang disampaikan oleh PH sebelumnya, kita melihat karena data yang diberikan tidak begitu kompleks seperti data yang saya dapatkan dari penyidik. Ketika JPU bertanya lebih detail dan memberikan gambarannya, banyak hal yang bisa diungkap dari saksi, misalnya ketepatan mengukur pH bahwa larutan kompleks seperti kopi tidak bisa dihitung pH-nya, melainkan harus diukur bahwa pH itu 13 dan Dr. Robert juga mengakui bahwa pH 13, kemudian Dr. Robert juga mengakui kalau dalam pH 13 sebagian besar natrium sianida berada dalam bentuk ionnya. Kemudian absorpsi juga diakui bahwa absorpsi tidak hanya berlangsung di lambung, melainkan juga absorpsi sublingual atau absorpsi lewat mulut juga terjadi yang memungkinkan mengakibatkan gejala keracunan menjadi lebih cepat karena absorpsi melalui lingual itu tidak setelah diserap tidak dibawa ke hati, melainkan langsung ke jantung. Ketika sampai di jantung akan diedarkan. Cuman di situ jumlahnya dikatakan terlalu sedikit untuk memungkinkan mengakibatkan kematian. Yang lebih membuat saya, artinya apa yang saya tuliskan bahwa tidak diketemukan sianida dan tiosianat di dalam organ dalam seperti hati, empedu dan ginjal, itu beliau juga mengatakan bahwa pada saat pemasukan dari formalin dalam jumlah besar, bahwa volume darah akan digantikan oleh formalin di sepanjang pembuluh darah. Kemudian formalin juga akan menghilangkan atau mendegradasi dari sianida, baik sianida maupun tiosianat yang ada di dalam tubuh korban. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, beliau tidak mengatakan tidak mungkin sampai lewat ke urin dan juga sampai ke lambung. Tapi pada kenyataannya saya berasumsi ketika lambung itu mengalami korosif, berarti dinding barier lambung itu akan tidak sebagus pada saat lambung tidak mengalami korosif. Itu juga yang mengakibatkan absorpsi yang sangat deras sangat cepat ketika ada di dalam lambung. Kemudian setelah kematian dilakukan embalming, itu mungkin juga mengakibatkan rembesnya formalin dari pembuluh darah menuju lambung, yang juga mengakibatkan menurunnya konsentrasi sianida di dalam lambung sendiri. Sehingga konstelasi yang diketemukan sekarang tidak ada sianida
sangat dimungkinkan, dan ahli dari Australia juga membenarkan bahwa embalming atau pemberian formalin dapat mengakibatkan penurunan kadar sianida di dalam tubuh atau di dalam organ darah yang sangat cepat, dan juga mengakibatkan degradasi atau destruksi, perusakan dari sianida dan tiosianat. Oke, mengenai yang terjadi di lambung juga dikritisi oleh Dr. Robertson, mengatakan bahwa pH yang terjadi di lambung juga itu bisa dikategorikan bisa jadi disebabkan oleh makanan. Bahkan juga residu yang ditemukan di lambung jumlahnya sangat sedikit, dan itu tidak bisa menyebabkan seseorang meninggal jika kemudian ditemukan residunya dengan jumlah yang seperti itu. Betul. Pertama, ketika pH meningkat disebabkan oleh makanan. Ketika dijelaskan disebabkan oleh makanan bahwa yang dimakan itu adalah sianida, dia juga katakan mungkin, sangat mungkin mengakibatkan penetralisasi dan meningkatkan asam lambung menjadi pH-nya 5. Jadi juga diakui ketika data itu dijelaskan lebih detail. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau dalam menginterpretasikan hasil temuan toksikologi untuk mengatakan kematian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa teori plausibilitas itu sangat diperlukan. Jika di sini yang sangat penting bahwa fakta korban minum kopi yang ada sianidanya, kemudian dibuktikan juga oleh dua saksi lainnya. Hani juga mencicipi dan merasakan hal yang hampir sama yang dirasakan oleh korban. Kemudian Devi, manajer kopi, juga mencicipi dan merasakan iritasi pada lidahnya. Di situ artinya bahwa pada saat kejadian kopi tersebut sudah mengandung sianida. Jadi dugaan bahwa barang bukti dari kopi itu merupakan rekayasa atau penambahan sianida setelah kematian itu sangat tidak mungkin, karena pada saat kematian bahwa Hani sebelum Mirna mati, Hani pun mencoba merasakan rasa kopi yang sama seperti yang dirasakan oleh Mirna. Nah, itu artinya kopi yang mengandung sianida yang diminum oleh korban. Baik, jika seseorang tersebut meminum sesuatu yang bersifat sianida dan kemudian menyebabkan kematian, Dr. Robertson juga mengatakan bahwa yang pertama kali terserang dan terganggu fungsinya adalah otak dan jantung, sehingga bahwa residu sianida harus ditemukan di kedua organ tersebut. Apakah kalau memang dilakukan embalming atau juga formalin, ada perembesan juga untuk otak dan juga jantung? Embalming itu bahwa formalin dipompakan ke seluruh pembuluh darah melalui pembuluh darah yang ada di paha, kemudian dipompa dengan secara paksa, sehingga darah yang ada di pembuluh darah yang tersisa pada korban akan digantikan oleh cairan formalin. Baik dia ada di jantung, baik dia ada di semua pembuluh darah, kemudian akan digantikan oleh cairan formalin. Darah akan rembes akan diencerkan. Setelah diencerkan dia akan rembes ke organ, karena di sana ketika tubuh mayat itu sudah tidak ada lagi turgor, tegangan permukaan sel sudah tidak ada, sehingga yang ada adalah perembesan berdasarkan teori difusi, sehingga dia ngalir begitu saja ke seluruh. Nah, kemudian setelah dilakukan embalming, apabila untuk mengetahui, kebetulan saya pernah menyaksikan bagaimana dokter forensik melakukan penyuntikan dengan formalin. Jadi dihentikan pada volume tertentu, kemudian dilihat pada organ-organ tertentu dia akan lebih mengeras. Itu artinya sudah terjadi distribusi formalin ke seluruh tubuh. Artinya ketika seperti itu, darah yang ada di jantung pun diganti oleh larutan formalin, darah yang ada di seluruh organ yang sangat gampang dilewati pembuluh darah juga digantikan oleh formalin. Itu yang menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan konsentrasi sianida yang tersisa setelah kematian. Apakah alasan itu juga yang kemudian menyebabkan bahwa di urin juga tidak ditemukan sianida? Karena ini banyak sekali dipertanyakan oleh Dr. Robertson. Kalau memang seorang kemudian meninggal dikarenakan sianida, sudah pasti jelas ditemukan juga di urin. Nah, saya melihat ini kematiannya sangat singkat. Kematian sangat singkat.
kemudian sekitar 30 menit. Setelah 3 menit di dokter Rumah Sakit Abdi Waluyo mengatakan sudah full, jantungnya sudah tidak terraba, artinya kemampuan jantung untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh juga sudah sangat rendah. Kemudian mungkin sebelumnya pada saat pingsan kalau dilihat dari video itu kejang 2 menit itu sudah nyandar di kursi, dia sudah pingsan. Mungkin pada saat itu aliran darah hanya bekerja pada sistem sentral, artinya jantung hanya mampu mengaliri darah pada organ-organ sentral sehingga tidak ada yang terbuang melalui urin. Hal itu dimungkinkan karena saya sendiri selama menempuh pendidikan hal yang sama sering saya temukan pada kasus keracunan heroin, di mana di dalam urin kita tidak ketemukan apa-apa. Jadi hal ini bukan menjadi suatu yang sangat spesial kalau kita menuduh bahwa karena tidak diketemukan di urin penyebabnya bukan sianida, karena pada kasus kematian akibat keracunan atau akibat overdosis dari heroin, hal ini pun sering kita ketemukan ketika saya masih studi, di urin sama sekali tidak diketemukan. Yang kita bisa tuduhkan bahwa di urin ada, tapi ternyata di urin yang diketemukan lain. Itu sering kita ketemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi interpretasi tidak harus bertumpu pada satu parameter atau satu temuan analisis, melainkan semua temuan analisis kita harus bicarakan. Nah, mungkin di sini karena Dr. Robinson ini adalah konsultan. Konsultan itu berbeda dengan praktisi yang langsung, di mana kalau saya sendiri selama saya studi, saya sebagai praktisi selama 4 tahun saya bekerja di laboratorium toksikologi forensik Institut Forensik Science Kedokteran Forensik John August Göttingen. Di situ saya hampir mengetahui, hampir banyak mendapatkan kasus-kasus kematian yang harus memberikan seorang toksikolog seperti yang disampaikan oleh Dr. Robinson, bukan menetapkan penyebab kematian, melainkan memberikan argumentasi kepada patologi forensik bahwa penyebab kematian dari korban itu karena apa. Baik, terima kasih Prof. Gelgel. Nanti lebih lanjut lagi juga kita akan menunggu ya Prof ya, kemudian saksi siapa lagi yang kemudian dihadirkan pihak pengacara dari Jessica.